tapi langsung mendapatkan poinnya, langsung mendapatkan fadilahnya, langsung mendapatkan manfaatnya. Jadi nggak terlalu panjang lebar, tapi langsung dimengerti apa fadilahnya. Nah, di sini langsung disebutkan di bab yang pertama, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Fadilah tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Dan kita nggak bisa pungkiri ilmu dalam keseharian kita perlu dengan ilmu. Kalau kita pengen hidup bahagia, baik hidup di dunia maupun baik hidup di akhirat kelak nanti, harus disertai dengan ilmu. Ya, ada tuh dalam sebuah hadis dikatakan, ya, kalau ente pengen hidup bahagia, fa'alaika bil ilmi. Ya, pengen dunianya bahagia, fa'alaika bil ilmi. Pengen hidup akhiratnya bahagia, fa'alaika bil ilmi. Pengen hidup dunia dan akhiratnya bahagia, fa'alaika bil ilmi. Dua-duanya pakai ilmu. Bagaimana kita bisa hidup di dunia kalau kita nggak punya ilmu? Bagaimana kita bisa hidup di akhirat bahagia kalau kita nggak punya ilmu? Semuanya didasari dengan ilmu. Apalagi ibadah kita harus dengan ilmu. Wal ulama dan ulama. Nah, ini harus kita mengerti siapa sih ulama. Sering kita dengar fulan ulama, fulan ulama. Tidak semua orang yang berilmu dikatakan ulama, tidak. Tidak semua orang yang mengerti agama dikatakan ulama, tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, kata Allah. Sesungguhnya mereka orang yang takut kepada Allah, mereka yang takwa kepada Allah adalah min ibadihil ulama, dari hamba-hambaku yang tergolong sebagai ulama. Jadi yang dikatakan ulama itu adalah orang yang bertakwa. Dia nambah ilmu, dia ngaji model begini, menambahkan ilmunya, nambah juga takwanya. Nambah juga takwanya. Sebab orang dua macam. Ada orang ngaji nambah ilmu, tapi ketakwaannya tidak nambah, hanya menambah pengetahuan aja. Yang kedua, ada orang ngaji nambah ilmu, tapi nambah takut kepada Allah. Nah, ini ulama. Ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, itu disebut sebagai ulama. Dan dalam hadis yang pertama di sini dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Ibni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, nama ada 3. Ada nama ismiyah, ada nama laqab, ada nama kunyah. Ada nama ismiyah, laqab, kunyah. Ismiyah itu nama orang tersebut. Siapa namanya? Abdullah. Namanya Abdullah, itu ismiyah. Yang kedua ada namanya laqab. Laqab itu apa? Julukan. Contoh misalkan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqnya itu adalah namanya laqab, dapat dipercaya. Siapa lagi? Sayyidina Umar Al-Faruq, yang dapat memisahkan, membedakan antara mana hak dan yang mana batil. Al-Faruq adalah laqab untuk Sayyidina Umar. Nah, itu namanya laqab. Yang ketiga nama ada namanya kunyah. Kunyah itu apa? Nama yang disandarkan. Biasanya kalau kita punya anak pertama, disandarkan kepada anak pertama, atau si anak disandarkan kepada orang tuanya. Contoh misalkan ada bapak namanya Muhammad, anaknya namanya Soleh. Berarti bapaknya tersebut kalau dinamakan kunyah namanya Abu Soleh, bapaknya Soleh. Atau enggak si Solehnya tersebut mau dinamakan kunyah, jadinya apa? Waladun Muhammad, anaknya Muhammad. Tuh.